Mari kita masuk dalam doa. Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan, firman yang mampu mengubah hati kami, firman yang juga menguatkan kami di tengah persoalan kelemahan hidup kami. Oleh karena itu kami sungguh membuka hati kami untuk belajar, menerima, dan juga belajar untuk melakukan. Tolonglah hamba-Mu di dalam segala keterbatasan, kiranya dengan anugerah Tuhan kami semua boleh disapa oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih ya, bersyukur itu kita boleh bertemu. Mungkin sudah beberapa tahun, saya pikir 4 atau 5 tahun gitu ya. Nah tapi tadi pagi itu saya bersyukur karena yang tua-tua masih ingat ya itu. Wah, si Muse, si Kosin Muse, ada yang manggil itu. Hati saya jadi anget. Karena merasa masih disambut ya. Saya yakin yang muda-muda juga mudah-mudahan masih ingat ya. Aku masih seperti yang dulu, rambutku masih putih ya. Mungkin tunggu perubahan ajaib gitu. Kalau yang ada teman Ibu Pau ini enggak apa-apa ya, kita satu leting podo putih nih. Nah, kalau yang enggak kenal, enggak tahu siapa itu, enggak apa-apa, berarti tanda baik. Berarti saudara orang-orang baru dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, saya menyambut ya, saya dulu pernah bersama-sama dengan saudara sekalian 4 tahun. Seingat saya pengalaman yang menyenangkan di tengah suka duka untuk belajar melayani bersama. Tadi pagi penginjil Irin cerita pada saya, sekarang rapatnya ndak usah cawan-cawan. Dulu kalau rapat tuh sampai pagi, ya sehingga bukan one-an, cawan, karena sudah pagi, lewat tengah malam. Sekarang sudah ndak. Bersyukur ya, itu kita melihat karya Tuhan dalam gereja kita, dalam hidup kita masing-masing. Nah, tema yang hari ini diberikan pada saya, berkat dari belas kasihan dari Matius 5 ayat 7. Nanti kita lihat ayatnya, enggak apa-apa. Nah, tema ini sangat penting, saudara. Khususnya di tengah-tengah zaman sekarang ini, kita mungkin beberapa waktu ini mendengar ada orang meninggal yang enggak diketahui selama beberapa hari, sehingga sampai membusuk ya. Nah, LCD-nya boleh ya, PowerPoint-nya boleh dijalankan. Nah, sampai enggak bisa ya ketahuan sehingga membusuk. Nah, kita bisa pahami karena pada masa sekarang ini hidup semakin sulit. Tiap-tiap kita itu ada persoalan masing-masing, sehingga kalau kita diminta untuk mulai peduli terhadap orang lain, kita merasa bodoh amat gitu ya, bodoh amat, sehingga sikap masa bodoh itu makin berkembang di dalam diri kita. Nah, ada sikap lain yang enggak masak bodoh, tapi ada orang kesusahan, dia sangat perhatikan, tapi apa? Cari konten. Mulai ya gini ya, nanti ditaruh IG-nya bisa viral kan lumayan. Paling enggak nanti bisa diundang brownies. Ya, yang saya kadang heran lihat acara itu. Saya cuma enggak berani ngomong macam-macam, nanti dituntut ya. Ini sekarang kan semua disiarkan, nanti pelanggaran dan lain-lain, menyinggung orang. Heran. Ada hal yang begitu viral yang ini. Ataupun ada acara-acara yang menyatakan kebaikan, belas kasihan jadi konten. Lumayanlah daripada enggak ada yang bantu. Ya, lumayanlah dibuat konten enggak apa-apa. Nanti bisa datangkan uang untuk ini, dia keluar uang, ada datangkan uang. Nah, tapi kalau masalah flexing itu masalah. Kalau bantu dikit foto ya supaya nanti Nah, kalau nanti saudara di gereja ini ada laporan mengenai pelayanan, itu lain, bukan flexing. Laporan itu oke. Laporan itu harus kita menceritakan, tapi bukan dalam menunjukkan wah bangga pribadi ataupun yang lain. Nah, ini realita kehidupan kita, tapi saudara mungkin merasa apa seburuk itu? Saya katakan juga tidak. Saya yakin dalam hidup saudara-saudara sekalian, sewaktu-waktu saudara menerima kebaikan dari orang lain, mendapatkan kebaikan, kemurahan orang lain. Saya ingat pernah dompet saya itu jatuh, ya.
dompet saya jatuh. Itu heran, ada yang ngejar untuk kembalikan. Ya, dompet itu jatuh, ngejar kembalikan, Pak jatuh. Nah, pernah juga sekali saya itu HP itu duduk itu ya di airport, duduk kemudian ya asik gitu ya, kemudian jalan lupa HP-nya di bangku. Ya. Ada yang ngejar, ada yang kembalikan. Wah, bersyukur. Tapi kejadian itu 10 tahun yang lalu. Saya enggak tahu kalau sekarang apakah ada yang ngejar. Orang dompet disimpan aja ada yang rebut. HP dipegang aja ada yang narik. Enggak tahu. Nah, tapi terlepas dari situasi apapun saudara, hari ini saya berdoa, saya berharap saudara merenungkan bagian firman Tuhan yang penting. Saudara tahu apa yang harus saya lakukan sebagai umat Tuhan. Mari kita membuka bagian firman Tuhan Matius 5 ayat 7. Matius 5 ayat 7. Kita baca bersama-sama ya. Matius 5 ayat 7. Sudah ya? 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, kemudian tema kita ini belas kasihan. Dari mana ini murah hati kok belas kasihan? Nah, kalau kita lihat terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu diterjemahkan berbahagialah orang yang mengasihani orang lain, Allah akan mengasihani mereka juga. Dari terjemahan ini, belas kasihan ini muncul. Nah, tidak salah, nanti kita akan lihat. Nah, kalau saudara membaca Matius 5, saudara akan menemukan, saudara saya yakin tahu, itu bagian dari khotbah di bukit. Nah, kalau diteliti sebetulnya khotbah di bukit itu Tuhan berbicara atau mengajar itu orang-orang percaya, khususnya para murid. Ada beberapa karakter yang penting, salah satunya berbicara mengenai kemurahan hati, berbicara mengenai belas kasihan. Sehingga ketika kita sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Kristus, kita diminta untuk bermurah hati, berbelas kasihan, karena kita tahu bahwa kita bisa mengenal Kristus, bisa percaya menjadi orang percaya oleh karena Allah telah terlebih dahulu bermurah hati kepada kita. Allah terlebih dahulu berbelas kasihan kepada kita. Nah, sehingga ini menjadi satu hal yang penting untuk kita sebagai orang percaya. Adakah aku mempunyai karakter murah hati? Adakah aku dikenal orang sebagai pribadi yang berbelas kasihan? Nah, istilah murah hati, saudara, dalam bahasa Yunani itu, walaupun ini bukan istilah, tapi kata dasarnya ya, kata asalnya itu eleos. Mungkin saudara ada kenal gereja eleos atau STT eleos dan lain-lain. Nah, istilah eleos ini dapat diterjemahkan kemurahan hati. Kalau berbagilah orang yang murah hati itu dipakai sebagai kata sifat ya. Kalau kata bendanya itu kemurahan hati. Bisa berbicara mengenai belas kasihan, bisa berbicara mengenai rahmat, Allah yang penuh rahmat, kebaikan. Nah, istilah ini apa artinya? Jadi istilah ini menunjuk kepada kebaikan atau niat baik dari seseorang melihat orang yang sengsara, orang yang menderita, hatinya tersentuh, tetapi tidak hanya sekedar tersentuh, tetapi mau menolong. Mau menolong. Nah, istilah ini juga digunakan untuk orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang baik hati. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu terkenal The Good Samaritan. Menurut saya good kurang baik ya. Karena good itu umum, baik. Saya lebih cenderung untuk menerjemahkan The Merciful. Berbelas kasihan. Orang Samaria yang berbelas kasihan. Nah, klinik di gereja kita ini diberi nama Samaria dengan latar belakang ini. Bukan latar belakang kota Samaria. Karena kalau kota Samaria itu konotasinya jelek, negatif. Kota sinkretisme, ibu kota dari negara yang pecah ya dari ini.
Nah, justru kita mengambil dari kisah orang Samaria. Good Samaritan ini contoh yang baik di mana orang yang melihat orang yang hampir mati tidak hanya berkata, "Duh kasihan," tapi ada langkah untuk menolong. Nah, istilah eleos ini juga berbicara mengenai kebaikan yang mengandung pengampunan yang diberikan oleh seseorang, ya, yang sebetulnya punya hak, punya kemampuan untuk membalas, tapi tidak. Kisah itu juga nyata di dalam Good Samaritan ini, The Merciful Samaritan. Orang Samaria itu tidak dianggap oleh orang Yahudi, tapi justru melihat orang Yahudi yang hampir mati ini, dia tidak balas dendam, tapi justru menyatakan belas kasihan, menyatakan kemurahan hatinya. Ini arti dari kemurahan hati atau belas kasihan. Tidak hanya melihat orang susah, orang dalam kebutuhan, duh sakno, lumayan daripada kapok gitu ya, sakno lumayan. Tapi tidak cukup, harus ada action. Tidak bisa NATO, ya, no action, talks only, ya, harus ada ini. Nah, sekarang kita pikirkan apa lawannya, orang yang berbelas kasihan atau orang yang murah hati, lawannya apa? Nah, lawannya itu hati yang dingin. Lihat orang menderita, orang mengalami kesusahan, orang lihat pengemis, wah gitu, itu dasar malas itu, nggak mau kerja itu. Nggak ada simpati, empati sedikit pun, dingin. Nah, hati kita ini bisa dingin, saudara, karena kesusahan, kesulitan dalam hidup kita bisa dingin kalau nggak jaga. Banyak dikecewakan orang, banyak mendapatkan harapan palsu, bisa dingin. Lawan dari belas kasihan murah hati ini apa? Pelit, kikir, egois, tidak peduli, dan tidak pengampun. Dalam ayat yang kita renungkan luar biasa, saudara. Kita lihat lagi Matius 5 ayat 7 dikatakan apa? Berbahagialah orang yang murah hatinya. Ada terjemahan bahasa Inggris, happy is the man, atau bless. Berbahagialah atau diberkati orang yang murah hati. Ada kebahagiaan, ada berkat. Orang yang murah hati, orang yang berbelas kasihan. Tidak hanya berbahagialah orang yang murah hati, berbelas kasihan, selanjutnya apa? Karena mereka akan beroleh kemurahan. Karena Allah akan mengasihani dia. Saudara, murah hati itu sesuatu yang perlu kita belajar. Karena hati kita umumnya cenderung untuk egois, dingin, menang sendiri, dan lain-lain. Nah, saudara, sebagian yang kenal saya lama tahu ya, saya suka olahraga apa? Wah, sudah ya. Saya kadang ketemu orang pelayanan di tempat lain itu heran, ya. Heran gini, enggak ditanya, "Tuh khotbahnya jadi berkat atau apa enggak?" "Cek pingpong ya." Aku ini lebih terkenal pingpongnya daripada pendeta ini. Enggak apa-apa ya. Oke lah gitu ya. Saya enggak anggap negatif. Nah, saya dulu memang kecil pingin jadi atlet, tapi enggak kesampaian ya. Terus masuk sekolah Alkitab dan lain-lain. Nah, 20 tahun lalu mulai kembali main pingpong. Nah, kemudian saudara mulai kenal itu dan sekarang sudah enggak lagi ya. Nah, waktu mulai main 20 tahun lagi, lalu manggil pelatih untuk mengembalikan wah wis seneng, begitu excited itu ya. Nah, ikut pertandingan dan lain-lain. Pernah satu kali pertandingan di awal-awal itu satu pool itu misalkan 5 orang gitu ya. Berarti kalau 5 orang saya harus tanding 4 orang ya, lawan 4 orang. Nah, pernah saudara, dalam satu pertandingan itu dari 4 itu seingat saya 3 orang itu saya kalahkan 11-0, 11-0, 11-0, 11-0. Wah, jami loh. Bukan masalah jami, lawannya baru belajar. Ya, jadi ketokane jami. Waduh, saya senang sekali. Wah, 11-0, 11-0, 11-0. Ya enggak sombong gitu ya, tapi dalam hati 0. Nah, tapi dalam perjalanan lanjut saya tahu
dalam olahraga pingpong itu ada budaya yang disebut the mercy point. Poin kalau dalam bahasa kita ini poin sakno, belas kasihan. Itu kalau pemain sudah 10-0, kalau saya serve ya, saya menang 10-0. Kalau dengan mercy point itu saya seolah-olah serve-nya mati. Sehingga 10-1. Itu ada istilah the mercy point. Itu dilakukan oleh pemain tingkat dunia. Seperti Malung itu pernah dalam satu pertandingan lawannya itu 10-0. Kemudian dia serve dimatikan. Itu disebut mercy point. Itu sudah budaya umum. Kalau saya lawannya misalkan lawan Malung gitu ya, saya yang serve 10-0 loh. Saya tahu saya akan dapat 11-0, tapi rasanya Malung mau memberikan mercy point toh, saya serve mati sendiri. Jadi saya bunuh diri lah istilahnya, karena saya tidak mau dapat mercy point. Tapi mercy point itu budaya pemain bahkan level dunia. Tapi Siakoksin yang level kampung ini tidak ngerti mercy point. Buangga 11-0, 11-0 3 orang. Wah, ketika saya tahu ada mercy point ini, izin. Dunia aja mengenal mercy, belas kasihan dalam dunia olahraga. Kita dalam kekristenan bagaimana? Ya. Kembali ke ayatnya tadi ya, berbahagialah orang yang murah hatinya, yang berbelas kasihan. Padahal ayat ini jelas katakan ada kebahagiaan kau, ada berkat. Itu kita perlu belajar. 3 minggu lalu ya, saya beli makanan di satu depot ya, itu nunggu gitu ya. Saya lihat ada ibu kurir online itu ya, ngajak anaknya itu, ya pasti tunggu pesanan untuk diantar itu. Nah anaknya itu lihat kue kukus kecil-kecil berwarna-warni gitu ya, di meja penjualnya itu. Terus dia berkata kepada ibunya, mau. Kira-kira ibunya membelikan enggak? Kira-kira. Enggak. Ibu-ibu tahu. Karena apa? Kurirnya mungkin enggak sampai 20.000. Ya, kuenya itu berapa enggak tahu. Kalau diberikan kerja bakti. Ngerti ya? Jadi itu. Nah, saya enggak tahu bagaimana tergerak untuk membelikan. Saya mau kamu. Ya, mau. Saya berikan toh. Padahal enggak mahal toh, di bawah 20.000. Nah, terus saya katakan kepada anak itu, kamu cuci tangan, terus makan, ya. Terus dibuka toh, saya lihat matanya itu, waduh, bukan seperti acara-acara mukbang, ya yang pura-pura, wah mata tulus, waduh, excited, waduh, saya lihat itu senang, lebih senang lagi saudara, ketika apa? Ambil makan tuh duduk tuh, kaki itu goyang-goyang. Sudah tahu, kalau orang makan kaki goyang-goyang apa? Hah? Apa? Menikmati. Hauce itu. Wah. Kalau saya makan mungkin tidak senikmat anak itu. Saya lihat itu, tuh seneng. Tuh saya memang mau khotbah ini tuh. Saya ingat, berbahagialah orang yang murah hati. Bukan berarti saya kelebihan, enggak. Saya juga mengatur keuangan saya, enggak bisa sembarangan. Tapi, saudara, kita dalam keadaan apapun juga belajar untuk berbagi. Enggak hanya di Indonesia. Ya, saudara tahu beberapa waktu ini saya sering ke Amerika karena ada keperluan. Nah, satu waktu saya duduk di mall ya. Nah, saudara percayalah, kalau saya ke Amerika, saudara tidak akan menemukan saya lebih rapi daripada di Indonesia. Pasti pakaiannya sederhana. Karena apa? Di rumah anakku tidak ada setrika. Jadi semua pakaian cabai cuci gini lempit gitu. Bayangkan kalau pakai baju hem-hem sing anu itu. Waduh, jadi tidak pernah wis pokok saenake. Juga saya seneng, memang seneng pakai saenak itu karena bebas. Kalau di sini karena status sebagai pendeta, sebagai dosen, apa-apa dulu pakai jeans. Wih, boys ya.
pakai jin dulu. Sekarang ada pendeta khotbah pakai jin tidak apa-apa. Ya loh. Dulu pakai jin. Lihat ibu-ibu latihan kolintang loh. Boys ya. Sini potong rambut kependekan, saya 3 minggu ini sudah 3 minggu kependekan toh. Ketemu jemaat, mesti potong rambut ya. Wani yo pinggirnya tipis jin. Aku gak wani. Aku ini bingung. Padahal saya itu lah potong tuh karena merasa rambutnya cuma sedikit, yang potong sembarang, pokok pinggirnya tipis untuk kacamata, lainnya terserah. Jadi kadang tidak konsisten terjadi, itu ya, tidak konsisten. Itu di sini, sehingga lah di luar tuh aku seneng bebas, mau celana pendekan, mau apa-apa bebas itu. Nah pasti saudara tidak akan menemukan saya pakai coat yang mewah, terus flexing untuk foto, pakai Louis Vuitton, pakai Hermes dan lain-lain, tidak akan nemukan. Nah, aku itu duduk di mall, duduk nunggu anakku. Ada orang kulit putih itu mendekati saya, berkata, boleh belikan aku makan siang. Saya kaget. Boleh belikan aku makan siang. Jadi masalah kesulitan itu tidak hanya di sini, di mana-mana, termasuk di Amerika. Kemudian saya tahu, kalau sampai ada orang begitu, saya pasti akan membelikan apapun. Kalau saya ada uang, saya pasti akan membeli. Terus saya ajak dia ke food court. Ke food court, bayangan saya kalau food court itu ada paket-paket, bisa dapat banyak toh, bisa kenyang sampai malam mungkin ya, tidak usah makan malam. 2 in 1 gitu ya. Nah, bayangan saya itu. Tapi ternyata dia tidak mau ke food court. Aku boleh tidak di sini. Dia malu ke food court karena banyak orang. Jadi cari kafe yang agak, minta bagel, 2 bagel sama soft drink. Saya belikan. Nah, saudara, apakah saya kelebihan? Tidak. Saya dan anak kalau makan di food court itu beli Chinese food, ada paket, dari rumah itu bawa nasi. Kenapa? Itu biasa loh, ya, enggak usah dia. Kenapa apa? Paket 1 bisa 2 orang. 2 orang. Kita hidup berbagi bukan karena berarti kita kelimpahan, bukan. Tapi Tuhan katakan berbahagialah. Sukacita lebih besar ketika kita berbagi daripada makan sendiri. Karena lihat ada orang-orang yang membutuhkan sampai berani minta kepada kita. Kalau tidak terpaksa, mereka tidak akan lakukan. Lihat anak kaki goyang ini, saya sampai sekarang masih bisa bayangkan. Mungkin saya makan 10 kotak, tidak akan goyang kakinya. Anak ini saya goyang. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, saudara, ada 2 kisah di dalam Alkitab, saya sebut 2 saja, banyak kisah. Yang pertama, saudara, dari kisah 9 ya, tidak usah dibaca, tapi saudara tahu kisah mengenai Tabita atau Dorcas. Seorang perempuan ya, yang dalam bagian ini dikatakan banyak berbuat baik dan memberi sedekah. Nah, istilah eleos itu, yang akar katanya eleos itu diterjemahkan memberi sedekah, berbagi. Nah, Dorcas ini atau Tabita ini perempuan yang suka berbagi. Nah, satu saat meninggal, ya, satu saat dalam kisah itu meninggal. Apa yang terjadi ketika Dorcas meninggal? Banyak orang yang berduka, kehilangan karena kehilangan seorang perempuan yang memperhatikan hidupnya, menolong hidupnya. Banyak orang merasa diberkati melalui hidupnya. Berduka. Saudara, berbahagialah kita kalau satu saat kita meninggal, mungkin tidak bisa dengar ya, tidak tahu gitu ya. Orang-orang itu nangisi kita. Aduh, eman ya, kok wis berangkat orangnya baik, orangnya murah hati. Tapi sangat menyedihkan kalau ketika kita meninggal orang berkata,
Memang Tuhan baik, panggil dia cepat supaya tidak nyusahkan GKT Nazaret. Nah itu ciloko tuh kalau sampai ya. Tapi ini kisah di mana akhirnya murid-murid menolong ya. Tapi saya bukan masalah mujizatnya, tapi saya melihat bagaimana kehilangan Dorcas atau Tabita ini ditangisi banyak orang karena merasa memang kehilangan pribadi yang murah hati. Yang kedua itu Cornelius. Ya. Nah, Cornelius itu siapa? Next ya. Nah, Cornelius itu seorang dikatakan perwira atau kepala pasukan Itali. Nah, ini kan berbicara mengenai penguasa terhadap orang-orang Yahudi. Bahasa penjajah. Tapi dikatakan orang ini takut akan Tuhan dan ia memberi banyak sedekah. Ini juga kata Eleos yang banyak dipakai. Nah, saudara kalau membaca kisah Cornelius ini luar biasa saudara, karena dia mendapatkan sesuatu yang tidak banyak orang dapatkan, yaitu pada waktu itu kekristenan baru mulai masuk di kalangan orang non-Yahudi. Ya. Nah, Tuhan menyatakan langsung kepada Cornelius untuk mendapatkan pelayanan yang pada waktu itu rasul-rasul masih ragu-ragu terhadap melayani orang-orang non-Yahudi. Tapi Tuhan tidak menutup mata terhadap pribadi Cornelius yang bermurah hati, berbelas kasihan, sehingga seperti firman tadi katakan, berbagailah orang yang bermurah hati karena dia akan mendapatkan kemurahan. Berbagailah orang yang berbelas kasihan karena Allah akan mengasihani. Cornelius mendapatkan belas kasihan Tuhan. Anugerah Tuhan. Bagaimana dengan kita? Saya memikirkan satu gereja, ya gereja ini dulu saya sering pergi, ya kalau pas di sana di Amerika saya pergi, ya silakan contoh lanjut ya. Ini gerejanya namanya Liquid ya, Liquid cair itu gereja Liquid Church New Jersey ya. Nah, selain khotbahnya bagus, saya senang dengan khotbah pendetanya, tapi gereja ini sangat menarik untuk saya. Untuk saya anggap gereja yang berbelas kasihan. Satu waktu, saudara, saya waktu ibadah, saya lupa ambil warta. Terus saya keluar ambil warta. Saya kaget. Saudara. Ternyata yang menerima tamu ada remaja, itu remaja ini berkebutuhan khusus. Ya, itu dengan ciri khas baca Mongolit, berkebutuhan khusus menerima. Saya ketika lihat itu saya minta, ya, I need to, terus dia jawab to, kasih ya. Saya langsung hati saya tersentuh apa? Saya memikirkan, ya saya pernah gembala jemaat dan lain-lain. Kalau kita mikirkan menerima tamu, biasanya itu ya pagar rayu atau pagar bagus, ya penerima tamu. Ya rata-rata yang lumayan menerima tamu. Tapi gereja ini berani, anak-anak yang ini saya lihat berkebutuhan khusus ini diberikan kesempatan untuk melayani. Terus kemudian ketika mulai kenal bulan Februari, gereja ini mengadakan acara khusus, itu gambar yang di bawah. Itu untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus itu ya didandani seperti prince and princess. Dinaikkan mobil bagus, dijemput di satu tempat, ikut acara, wah senang untuk itu. Itu tiap tahun mereka adakan. Itu saya kagum. Ya, pelayanan dapur umum itu juga mereka lakukan. Nah, ada program-program menarik yang saya katakan gereja mau berbagi. Ya, satu saat saya mendengar gini, waktu Christmas Eve itu ada ibadah, itu gereja itu menyediakan satu paket cookies, satu kantong cookies premium. Bukan cookies yang pecah-pecahan itu ya, yang premium kualitasnya bagus. Terus jemaat dikatakan siapa yang mau ngambil boleh. Tapi tolong malam ini dalam Christmas Eve itu
untuk dibagikan kepada orang-orang yang saudara anggap berjasa dalam hidupmu. Nah, itu dilakukan. Jadi minggu depannya saya dengar kesaksian pendetanya itu ngambil untuk petugas tukang bensin. Di daerah New Jersey itu kalau beli bensin dilayani, agak lain dengan daerah-daerah lain. Ada orang, pendeta itu memberikan itu. Gereja yang berbagi. Yang agak spektakuler itu satu saat ketika harga bensin naik, diumumkan, seperti saya misalkan pendeta, hari ini saudara boleh mengambil amplop yang disediakan oleh gereja yang berisi $20. Boleh ambil. Jadi lah biasanya persembahan kan masukkan. Ini terbalik. Jadi hari ini siapa yang mau ambil satu amplop berisi $20 silakan. Tapi dengan catatan, waktu kamu beli bensin, kamu bayar $20 itu untuk orang di belakang kamu. Itu sampai rame masuk TV. Pastornya ditanyai, kenapa kalian lakukan itu? Nah, sesuatu terlepas dari ini dan itu, saya anggap gereja ini belajar untuk berbelas kasih. Hal yang menyentuh lain lagi apa? Ketika ada pendeta kedua mereka itu pindah pelayanan. Pindahnya itu kemana? Ke gerejanya Rick Warren. Berarti ke gereja lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Gereja ini bertumbuh 25 tahun menjadi 20.000, tapi tidak bisa kalahkan gerejanya Rick Warren. Ada hamba Tuhan, second pastornya itu pindah. Saya waktu itu hadir. Saudara, waktu acara itu saya tidak melihat kata negatif dari gembala sidangnya. Justru sangat positif dan mendoakan supaya jadi berkat dan lain-lain. Setelah itu di akhir itu ibadah itu jemaat memeluk pendeta ini yang akan pindah pelayanan. Kemudian ya berterima kasih. Saya bayangkan kalau itu di gereja kita ini mungkin itu pengkhianat itu. Milih gereja lebih gede, gak mau gereja kita. Enggak. Saya terus terang tersentuh. Saya sudah puluhan tahun dalam pelayanan, tahu politik dalam gereja, tahu. Melihat itu saya tersentuh. Nah, tapi saya juga bersyukur dengan gereja kita, GKT Nazaret. Walaupun saya tahu kelemahan di sana sini, saya bersyukur. Sudah tahu, ini ada rahasia yang tidak pernah saya ungkap. Karena kalau ungkap tidak enak, tapi hari ini tak ungkap. Waktu kita bangun gereja, ini toh, proyek ini toh, sudah tahu toh, ada tentangan dari penduduk. Yang nggak tahu berarti generasinya lebih muda. Sudah tahu, bangunan ini terpaksa tidak bisa dilakukan sesuai dengan rencana awal karena ditentang penduduk. Nah, saudara tahu saya kan dulu pernah pelayanan dekat situ toh, jadi petugas lingkungannya sama. Terus apa komen kepala itu terhadap gereja GKT Nazaret itu tidak peduli terhadap lingkungan. Dia ungkapkan itu. Baru mau bangun, baru ada sembako. Ditolak, kita dipersulit. Saya dengar dari itu, saya tidak pernah cerita saudara, tapi saya mengamati perkembangan saudara bersyukur. Paling tidak salah satunya itu klinik Samaria. Seingat saya itu lebih dari 15 tahun lalu. Saya ingat waktu mulai awal merintis, saya ajak beberapa penatua, majelis dulu namanya, sekarang penatua, itu ya, ke belakang tuh untuk lihat. Saya ingat bapak siapa dites itu, saya juga dites. Lihat, oh kordennya ini diganti Tapi ketika saya mendengar ya beberapa waktu bahkan terakhir ini bersyukur untuk kemajuan. Bahkan mengambil langkah untuk BPJS. Saya dengar bersyukur. Gereja kita apa? Gereja yang kaya raya. Sudah nanti dengar laporan. Enggak. Ada pergumulan keuangan. Sudah nanti dengar laporan ada program segenggam apa? Beras.
ada berbagi makanan. Bersyukur. Karena apa? Gereja kita paling tidak belajar untuk berbagi. Jangan tunggu kalau sudah kelebihan berbagi. Sudah, percayalah, enggak. Lah orang medit itu entah sugih entah miskin medit. Belum tentu. Orang mesti belajar apa? Bermurah hati. Gereja belajar bermurah hati sedini mungkin. Sudah mengenai kemurahan hati atau mercy ini sebetulnya dalam gereja itu sudah menjadi tradisi. Ini saya sebutkan ini ya, ada 7. Ini tradisi Katolik ya. Ada lukisannya ya. Ada lukisannya 7 itu ya. Ya, ada 7 aksi kasih itu ada, mercy itu ada 7. Misalkan memberi makanan kepada yang lapar, memberi minum kepada yang haus, memberi perlindungan. Ini konteks abad 17-16 ini kalau ada orang yang terlantar. Kemudian memberi pakaian, melawat orang sakit, mengunjungi orang yang dipenjara. Kemudian mengubur orang mati. Ini dalam konteks. Bahkan ini ada lukisannya, 7 words of mercy, ini ada lukisannya. Nah, kemudian dikembangkan tidak hanya 7 kasih jasmani, ada 7 kasih rohani, menasehati, dan lain-lain. Cuma yang terakhir hati-hati, berdoa untuk orang yang hidup dan mati. Kita tidak mendoakan orang mati. Ya. Tapi paling tidak, saudara, dalam tradisi gereja, itu mereka sudah tahu, sadar pentingnya kemurahan hati, pentingnya belas kasihan. Apalagi kalau saudara membaca Matius 25. Kalau engkau melakukan terhadap salah seorang saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk siapa? Untuk aku, untuk Tuhan sendiri. Tuhan berkata demikian. Nah, sehingga masalah bermurah hati, belas kasihan itu sesuatu yang penting, bahkan dapat dikatakan ciri khas kekristenan yang tidak boleh hilang di tengah-tengah zaman yang semakin dingin, yang makin masak bodoh dan lain-lain. Saya mengusulkan, saudara-saudara, silakan lanjut. Kita semua belajar bermurah hati. Mulai dari kapan? Mulai dari kecil. Ya, mulai dari kecil. Kalau saudara pergi dengan anak saudara, ya, coba dorong anak, tidak usah melalui khotbah, omong-omong. Jangan ketemu pengemis. Itu lihat orang lah tidak mau belajar tuh nanti jadi kayak gitu. Kamu mau kayak gitu? Nah, gitu ya tidak bisa anak tidak bisa tumbuh jadi murah hati toh. Nah, sudah banyak orang di jalan itu bukan karena malas. Terus sekarang perhatikan. Penjual koran yang 20 tahun lalu kalau bawa koran itu sak gini, saudara. Koran, majalah, macem-macem itu sak gini. Sekarang saudara kalau lihat di jalan-jalan orang penjual koran, ada yang sak gini? Tidak ada, makin lama makin sedikit. Contoh yang nganter koran di STT Aletea. Dulu banyak itu ya. Lama-lama sedikit. Lama-lama di kampus itu cuma sekolahan yang langganan. Karena yang langganan biasanya generasi keemasan. Yang sudah mulai dipanggil Tuhan. Yang nom-nom tidak mungkin langganan koran. Tidak mungkin dong, kamu tidak mungkin langganan koran. Scrolling. Ngapain koran? Lihat mereka apa? Apakah kita tidak bermurah hati? Ya, ini cerita bukan untuk flexing, bukan belajar. Dulu saya waktu baca koran 2000 ya kasih 5000. Tahu saya. Sekarang baca koran enggak? Enggak. Tapi ngasihi belajar tetap. Apalagi di jalan ada orang yang penjual koran kondisi fisiknya enggak sehat dan lain. Kadang ya ada orang yang sudah susah gitu. Sombong lagi itu, ini jengkel loh itu ya. Ada orang jualan kitiran tuh loh. Saya enggak tahu saudara ketemu dan
Terus saya buka pas lampu merah lama, saya tanya, ya apa, jualannya laku banyak? Oh lumayan Pak, bisa 20, bisa 30. Aku heran, aku nonton gak pernah ada orang yang beli loh. Nah itu kalau dosen saya dulu itu ngomong gini, itu orang paling susah di dunia. Wis ndak punya apa-apa, sombong lagi. Orang kaya sombong masih lumayan lah, walaupun ndak baik. Ya. Ini orang sudah susah sombong lagi. Orang ndak, ya mau bilang ya sekarang hidup susah atau apa, ya kita makin tergerak untuk menolong toh. Ndak, ini saya sampai bingung. Rasanya perlu disurvei, mungkin dinteni gitu. Nah, tetapi belas kasihan itu saya katakan kita mulai ajarkan sejak kecil. Karena kalau sudah itu telat, ya mudah-mudahan dengan anugerah Tuhan kita yang telat-telat pun bisa dirubah, ya. Never late then, lupa. Better late than never ya, better. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Aku mendidik anakku seperti itu. Naik mobil pulang liaan omong-omong, bukan Matius 5 ayat 7 berbahagialah. Nah, kita omong. Saya juga cerita, bukan masalah ini. Saya juga cerita kalau saya mengalami kemurahan hidup, belas kasihan orang, saya juga cerita. Ya enggak usah sebut, kadang enggak. Tapi saya cerita, nunjukkan apa? Bahwa hidup kita pun tidak hanya berbagi, tetapi juga kita menerima. Ada teman saya orang Italia, waktu dulu zamannya P4, penataran P4 itu, dia mahasiswa sama-sama di Indonesia. Wah, dengan penatar itu bilang, kalau orang Indonesia itu gotong royong. Kalau orang Barat itu apa? Orang individualistis, egois. Dia marah dia. Saya masih ingat Claudia Pignatelli, Italiano gitu ya. Nah, marah dia, enggak betul. Ya, saya diam aja. Nah, ketika saya ada kesempatan studi, nah orang Barat itu enggak kepo, enggak suka urusan saudara, ngurus-ngurus saudara. Tapi mereka itu, menurut saya, mereka itu juga peduli. Waktu istri saya hamil, waktu itu saya studi, kemudian sama dengan istri saya hamil loh, akan melahirkan. Tetangga saya di apartemen, ya sesama mahasiswa tapi bukan satu liting, orang Kanada, anaknya 4 lagi. 4 loh anaknya. Nah, tetangga saya itu berkata demikian. Koksin, anytime kalau istrimu itu akan melahirkan, telepon ke kami. Nanti kami antar ke rumah sakit. Dia berkata demikian. Ada tetangga saudara berkata kepada saudara, anytime. Mau telepon no. Nggak ada. Jam 12 malam, istriku bilang, ini rasanya ketubahi pecah. Wih, jam 12 malam. Langsung saya telepon. Ken, the water is broken. Nah, saudara harus tahu ya. Saudara akan tertawa lebih keras lagi kalau tahu. Nah, Ken ini bekerja sebagai manajer untuk perawatan gedung. Perawatan gedung, maintenance gedung. Sehingga jam 12 malam ada orang koksin ini ngomong, the water is broken. Itu dipikir pipa. Pipa di apartemen itu jebol. The water is broken. Ken. Terus saya tunggu-tunggu gak datang-datang. Katai anytime. Gak datang-datang. Nah, rupanya suami istri ini omong-omong. Ken ini pet dulu saya omong-omong. Oh itu water is broken, itu mau punya anak. Langsung ke diantar saudara ke rumah sakit, ditunggu sampai jam 6 pagi.
Saya kemurahan hati, orang lain saya nggak. Terus tetangga ngadakan baby shower, kebiasaan loh. Ya tetangga. Yang sampai saya ingat itu. Ada orang tua itu yang mendidik anaknya. Itu anak saya sudah lahir. Itu baby showernya agak sesudah. Itu ngirim satu kartu, isinya itu $1 lecek. Tapi dari anak ini, dengan kartunya ngomong, ini untuk baby Kevin. Saya terima itu. Saya lihat mereka dididik untuk berbelas kasihan dari apa? Kecil. Adakah kita mendidik anak-anak kita, cucu kita? Bukan hanya untuk berbelas kasihan, tetapi juga ceritakan kalau engkau mengalami belas kasihan orang, pertolongan orang. Bukan untuk apa? Untuk melihat. Ini penting untuk khususnya saya pendeta. Ya, pendeta kadang cerita ndak enak-enak ke anaknya gitu loh. Jadi anaknya lihat majelis itu kayak lihat musuh. Lihat enggak. Kita mesti telling good story kalau memang bagus. Enggak. Kalau bad story ya telan aja gitu. Ayat terakhir, satu ayat. Ini penting, saudara perhatikan ayat ini ya. Ayo, Amsal 19 ayat 17. Ayo, 19:17. Amsal 19, karena remote tidak bisa. Nah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ini bicara mengenai utang piutang. Ya, saya mau tanya, yang di dalam bagian ini yang utang siapa? Tuhan atau manusia? Yang bilang manusia siapa? Tidak ada. Manusia yang utang ya. Oke, yang bilang Tuhan yang utang siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang lain damai tapi gersang. Nah, baca baik-baik. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Setahu saya, ini satu-satunya ayat yang berbicara Tuhan itu utang. Satu-satunya. Utang Tuhan itu kepada siapa? Kepada siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang membutuhkan. Memiutangi Tuhan yang akan apa? Membalas perbuatannya. Sama dengan Matius 5 ayat 7 tadi. Ketika kita berbelas kasihan, bukan tujuan supaya dapat berkatnya, tapi karena merasa Tuhan sudah banyak berkarya dan menolong, dan yakinlah bahwa Tuhan tidak menutup matanya. Tuhan akan memberikan berkatnya. Sehingga ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, ya bagian yang terakhir ini, berkat dari belas kasihan, ingatlah. Belajarlah untuk mengulurkan tanganmu kepada orang yang membutuhkan. Karena satu saat ketika engkau membutuhkan, ada tangan-tangan yang dikirim oleh Tuhan untuk memegang tanganmu. Belajarlah. Mari kita berdoa. Tolonglah kami Tuhan, lembutkan hati kami, kobarkan hati kami kalau hati kami telah dingin. Karena kami melihat walaupun hidup kami kadang tidak gampang, ada kesulitan di sana sini. Tapi ketika kami membuka mata dan telinga kami boleh melihat banyak orang yang lebih sulit dari kami. Dan firman-Mu hari ini mengajarkan untuk kami belajar menyatakan belas kasihan, kemurahan kepada sesama kami. Biarlah kami sebagai pengikut-pengikut Tuhan didorong untuk menyatakan belas kasihan itu, kemurahan itu. Karena kami tahu bahwa satu saat kami pun membutuhkan itu dari sesama kami. Tolonglah kami, tolonglah gereja-Mu tempat ini juga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.